Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky Zulfikar dari program studi PJKR FPUK UPI. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 3, kelanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu bab 2. Dan di bab 3 ini saya akan membahas tentang latihan keterampilan psikologis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa aspek keterampilan fisik dan teknik harus dilatih secara teratur, terencana, dan berkesinambungan. Demikian halnya dengan aspek keterampilan psikologis, seperti keterampilan mengelola kecemasan, memfokuskan perhatian, meningkatkan kepercayaan diri, dan motivasi harus juga dilatih secara teratur. Jika pengembangan aspek fisik dilatih dengan menggunakan metode dan bentuk latihan tertentu, seperti untuk daya tahan dilatih dengan metode latihan interval, latihan sirkuit, fartlek, dan lain-lain. Demikian juga dengan aspek keterampilan psikologis, ada beberapa metode atau teknik yang biasa digunakan untuk mengembangkan keterampilan psikologis, seperti penempatan tujuan, relaksasi, visualisasi, self-talk, dan lain-lain. Nah, para pelatih dan atlet sering memakai sama tentang metode, teknik psikologis dengan keterampilan psikologis. Padahal kedua istilah ini satu sama lain berbeda. Istilah metode bisa dipadankan dengan teknik atau strategi yang digunakan untuk melatih keterampilan psikologis. Beberapa contoh metode psikologis yang lazim digunakan dalam pelatihan olahraga antara lainnya yaitu penempatan tujuan, visualisasi, relaksasi progresif, meditasi, self-talk, hipnotis diri, strategi coping, manajemen kecemasan, dan lain-lainnya. Nah, setiap kali metode tersebut digunakan, penekanannya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan psikologis. Adapun keterampilan psikologis berkenaan dengan karakteristik bawaan sekaligus dapat dikembangkan yang memungkinkan atlet akan berhasil mencapai prestasi olahraga. Contohnya antara lain motivasi kepercayaan diri, kecemasan, agresivitas, dan lain-lain. Mental imagery termasuk salah satu metode, teknik, atau strategi psikologis yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan psikologis. Misalnya untuk meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, mengelola kecemasan, mencapai kesiapsiagaan secara opsional, secara optimal, meningkatkan pemusatan perhatian, dan lain-lainnya. Demikian juga metode penempatan tujuan dan latihan relaksasi. Selain dapat digunakan untuk meningkatkan penampilan olahraga, dapat juga digunakan untuk meningkatkan keterampilan psikologis seperti motivasi diri, kepercayaan diri, mengelola kecemasan, dan lain-lain. Adapun istilah psychological skill training yang biasa disingkat PST yang digunakan dalam buku ini, pengertiannya dipadankan dengan mental skill training yaitu MST. Kedua istilah ini digunakan untuk merujuk kepada latihan yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan teknik, taktik, psikologis, dan psikologis secara bersamaan. MST menekankan upaya untuk meningkatkan aspek psikologis dari gerakan fisik. MST dirancang agar atlet berlatih lebih banyak tentang kehidupan mentalnya, yang memungkinkan meningkatkan kendali atlet dalam mengkoordinasikan gerakan secara efektif melalui berbagai keadaan penampilan psikologis. Proses MST ini didasarkan pada teknik somasi kognitif atau cognitive somatic techniques yang melibatkan saling hubungan antara proses biomekanik, fisiologis, sistem saraf pusat, dan perifer untuk mengkoordinasikan gerakan yang dimediasi oleh faktor yang berbeda dari keterlibatan psikologis. Nah, MSTI ini pun meliputi teknik-teknik mental rehearsal, mental imagery, dan visualisasi, fisiomotor, behavior reversal, cognitive behavior, terapi, dan masih banyak-banyak lainnya. Nah, PST dikembangkan sebagai sebuah fondasi ilmiah untuk mengembangkan keterampilan psikologis. Hal ini karena adanya tuntutan yang begitu besar kepada atlet untuk menggunakan keterampilan psikologis dalam meningkatkan penampilan dan prestasi olahraga yang digelutinya. PST sebagai sebuah program latihan
yang akan membantu atlet dan pelatih untuk mengembangkan keterampilan psikologis yang sangat berguna untuk meningkatkan penampilan puncak. Nah, meningkatkan kepuasan, mengeksplorasi dan mengembangkan kekuatan pikiran, meningkatkan konsentrasi penampilan, serta mengaktualisasikan potensi yang masih terpendam. Nah, pada dasarnya pengertian ini menegaskan PST sebagai program latihan untuk mengembangkan keterampilan psikologis. Nah, mungkin dalam bab 3 kali ini cukup sekian saya menyampaikannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun yang tidak dimengerti. Kita lanjut ke bab 4 di video selanjutnya. Terima kasih.